Renungan Harian Katolik, Senin, 1 September 2025. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Lukas bab 4 ayat 18. Saudara-saudara, betulkah dalam setiap mengawali pekerjaan, kita meyakini bahwa Roh Tuhan yang berkuasa atas diri kita? Orang seringkali memulai sesuatu tidak selalu memulainya bersama Roh Tuhan. Kedagingan kita terlalu mudah mengandalkan uang, jabatan, keahlian, koneksi, dan fasilitas yang kita miliki, atau terlalu cemas jikalau yang terjadi sebaliknya. Seakan-akan itu semualah penentu keberhasilan dan kebahagiaan manusia. Setelah melewati pencobaan di padang gurun, Yesus menyatakan betapa penting peran bagi Roh Tuhan hidup ini. Roh Kuduslah yang akan membimbing kepada tujuan hidup dan kebahagiaan sejati. Ketika setiap perkara, pekerjaan, rencana dan pelayanan kita mulai dalam Roh Tuhan dan membuka diri untuk diurapinya, maka tindakan kita bukan lagi sekedar tindakan kita, melainkan tindakan Allah sendiri melalui kita. Dalam diri Yesus, kita melihat kasih karunia Allah yang terwujud dalam tindakan. Kata-katanya yang penuh kasih karunia membawa harapan, sukacita, dan kemurahan bagi mereka yang siap untuk menerimanya. Yesus memulai pelayanan publiknya di tanah kelahirannya di Galilea, tempat Ia dibesarkan, dengan memberitakan kegenapan nubuat Yesaya tentang zaman Mesianik. Yesaya telah menubuatkan bahwa Mesias akan datang dengan kuasa Roh Kudus untuk membawa kebebasan bagi mereka yang tertindas oleh dosa dan kejahatan. Ketika Yesus membaca kutipan dari kitab Nabi Yesaya, Ia tidak hanya membaca, tetapi menunjukkan sikap dan tindakan yang mesti dilakukan karena Roh Tuhan ada padanya, yaitu tindakan penyelamatan, yaitu menyelamatkan mereka yang jauh dari keselamatan. Orang tertawan dan tertindas bebas, orang buta melihat. Tindakan itu tidak dapat dibatasi hanya untuk sekelompok orang atau suatu bangsa, melainkan bagi banyak orang, bahkan semua bangsa. Semua orang, siapapun yang masih berada jauh dari situasi selamat, mesti dibawa ke situasi baru, yaitu keselamatan. Kendati bermaksud demikian, orang sebangsanya justru menolak dan tidak mau percaya. Dan Yesus membangkitkan pengharapan mereka akan janji Allah tersebut. Mereka yang mendengar pemberitaannya heran atas perkataannya yang penuh rahmat. Hati mereka rupanya lapar akan firman kehidupan. Mereka memandang kepada Yesus dengan penuh keyakinan dan pengharapan akan penggenapan janji-janji Allah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita telah dan akan mendapatkan harapan-harapan itu. Kita telah dibebaskan dari dosa oleh Yesus. Kita juga mendapatkan banyak berkat dari Yesus lewat pekerjaan kita yang baik sehari-hari. Dan akhirnya, kita juga akan menjadi bagian dalam kerajaan surga. Bulan September menjadi kesempatan baik untuk kita menempatkan kitab suci dalam hidup kita,
baik pribadi atau keluarga. Membaca dan merenungkan kitab suci membawa kita mengalami bahwa Allah sekarang ini bersabda kepada kita melalui firman-Nya. Semakin tekun kita merenungkannya, maka setiap sabda Allah akan bergema dalam diri kita, dan begitu kita baca kembali sabda itu akan berbicara mendalam lagi kepada kita. Marilah kita biasakan untuk membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Allah. Tuhan, sungguh agung karya-Mu di tengah kami. Sungguh mulia kehadiran-Mu bagi kami. Ketuklah pintu hati kami untuk selalu peka akan kehadiran-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.